Dan buat teman-teman, terima kasih atas kehadiran di Gibran Center, DPD Jakarta Selatan kolaborasi dengan DPD Jakarta Pusat. Nah, depan kita sudah ada tokoh di belakang Gibran Center, ada Ibu Citra sebagai Ketua DPW DKI Jakarta, ini paling cantik sendiri nih. Nah, bocoran nih, ini nggak kampanye, dia juga caleg. Oke. Selanjutnya ada Ketua DPD Gibran Center Jakarta Pusat, Bapak Johannes. Ya. Ini, ya tepuk tangan dong. Ayo. Terima kasih. Nah, yang sebelah kanan penasihat kita, orang tua kita, kebetulan tokoh di Jakarta Selatan, Bapak Haji Abu Rokit Kiman. Kalau di Jakarta kita ada istilah trennya One Rocket. Nah, One Rocket sebagai penasihatnya. Dan ada satu bintang dan bintang sebenarnya di wilayah gagasan Gibran Idol dan DPD Jakarta Selatan. Kita aplaus buat Mas Bro Bintang. Nanti kita nunggu speednya dari DPW dulu dan DPD Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Setelah itu nanti gagasan maupun pertanyaan teman-teman jurnalis terhadap apa gimana Gibran Idol akan kita sama-sama paparkan. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Bintang selaku penggagas Gibran Idol dan Ketua DPD Jakarta Selatan. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf kepada teman-teman media akibat keterlambatan acara kita karena memang situasi kondisi hujan dan beberapa hal teknis lainnya. Terima kasih juga atas kedatangannya di hari ini untuk press release mengenai acara kita dari DPD Jakarta Pusat, Jakarta Selatan kolaborasi dengan Jakarta Pusat untuk mengadakan salah satu acara unggulan kami, yaitu Gibran Idol. Gibran Idol sendiri sebenarnya wadah untuk mendekatkan diri anak-anak muda agar lebih yakin mengenai calon wakil presidennya, yaitu Mas Gibran sendiri, seperti itu. Dan kami dari Gibran Center juga mempunyai program jangka panjang. Salah satunya adalah menggali potensi anak muda, kaum milenial agar bisa lebih berpotensi dalam bidang pendidikan, olahraga maupun bisnis, seperti itu. Selanjutnya mungkin untuk visi-misi Gibran Center sendiri akan dijelaskan oleh Ketua DPW kita, Bu Citra, seperti itu. Terima kasih. Rasan Bu audionya. Agak dekat Tes. Ah, Suara saya selalu berpower kan? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Terima kasih untuk undangan dari Ketua DPD Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang berkolaborasi untuk kegiatan Gibran Idol yang nantinya di tanggal 21 Januari 2024 di Venuenya akan menyusul. Venuenya akan menyusul. Pokoknya ya daftar dulu ya. Di sini saya mau menyampaikan Gibran Center itu adalah wadah kapal besar untuk anak-anak muda, kaula muda ya pastinya yang terutama kayak gitu ya. Untuk berkampanye, udah pasti berkampanye untuk menjadi calon wakil presiden kita sekarang ini, Prabowo Gibran, yang mana kampanye ini yang menjadikan Indonesia maju, Indonesia emas, dan tentunya untuk melahirkan generasi emas. Ya, itulah kita anak-anak muda di sini, itu garis bawahnya begitu. Nah, di sini saya sebagai DPW DKI, saya bangga banget karena di sini saya lihat ketua DPD-nya itu luar biasa menurut saya. Aplaus dulu dong buat
DPD Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ada juga nanti di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, nanti kita tetap datang, tetap saling mensupport. Yang penting acara Gibran Idol ini akan sukses, lancar, dan meriah, tentunya dengan yang yang diharapkan kita lah. Yang pasti tanggalnya 21 ya. Yang pasti tanggalnya 21, di situ juga ada UMKM. Nanti bisa dijelaskan ya sama Ketua DPD Jakarta Pusat. Itu aja dari saya. Yang pasti saya, dan mungkin bukan saya aja, DPP pasti sangat amat menyetujui dengan program ini menuju Indonesia Emas dan generasi emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk saudara-saudaraku semua. Terima kasih telah hadir kumpul semua hari ini di DPP Jakarta Selatan dengan DPD Jakarta Selatan dengan tema kita buat pada hari ini Gibran Idol, yang dimana nanti ada event untuk buat pameran UMKM sesuai dengan program dari Mas Gibran terkait hilirisasi UMKM. Jadi kita akan mengangkat, membangkitkan khususnya bagi anak-anak muda yang mempunyai potensi dan punya minat dan niat untuk menjadi entrepreneur. Kita undang untuk bergabung di Gibran Center. Di sini kita sama-sama kita akan belajar, kita sama-sama saling sharing supaya kita bisa membangun dan membangkitkan UMKM menjadi lebih besar kembali. Tapi dengan harapan dari Mas Gibran itu bahwasanya kita khususnya anak muda harus bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja dengan menjadi entrepreneur sehingga banyak bisa membuka lapangan kerja bagi saudara-saudara kita semua. Nah, dalam pameran ini kita akan bikin juga bersama dengan bukan hanya dengan kerjasama dengan dalam khusus internal DPD Selatan dan pusat saja, tapi kita membuka untuk wilayah-wilayah lain yang mau bergabung dengan kita. Ayo sama-sama mari kita bergabung dalam Gibran Center untuk membangkitkan UMKM kita. Terima kasih. Ya, Liputan Gibran Idol dari Jakarta Pusat. Wabarakatuh. Saya Fajar dari Trans Indonesia. Yang saya mau tanyakan ini kriterianya ini apakah secara fisik aja mirip Gibran atau talenta lainnya, itu aja. Terus kedua, berarti ini mungkin pesertanya mati semua kali ya? Itu aja, masih. Aku Yayo dari indonesiasenang.com. Melihat dari namanya Gibran Idol, apa sih yang pengen ditonjolkan dari event ini? Terus kita tahu dari beberapa perjalanan terbangnya, Gibran sendiri sempat dijadikan sebuah olok-olokan. Nah, apa yang ingin ditonjolkan dari Gibran Idol ini? Terus ide awal ini ingin membuat apa gitu? Apakah ingin membuat sebuah keceriaan atau gimmick apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi dari Poslen. Tadi teman Agus, pacar saya belum gitu enggak ya, tetapi mungkin saya mau bertanya satu hal dengan lomba seperti ini. Secara karya, secara kreatif ini bagus banget, menarik sekali. Cuma saya melihatnya ada plus minus gitu loh. Maka saya tadi ada tersinggung, ada ucapan mudah-mudahan DPP itu merespon acara ini. Karena apa? Kita tahulah di lapangan itu ada pro kontra, ada plus minusnya tentang sosok Mas Gibran. Nah, kalau hal ini terjadi minusnya di lapangan dengan acara ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak penyelenggara, terutama DPW
Jaksel sama pusat ya. DPD ya, yang pertama itu. Sosok Mas Gibran dari kacamata saya memang luar biasa untuk diambil ajang idol. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan hal-hal lain seperti caranya berjalan, caranya bicara, ataupun hal-hal yang membuat orang bisa ngikut acara ini. Itu aja. Jadi mungkin bisa diperluas. Idol ini bentuknya seperti apa lomba ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawab pertama itu, kriteria itu nggak hanya fisik, lebih ke gestur Mas Gibran, lebih ke style dari Mas Gibran, seperti itu. Dan tadi ada pertanyaan sedikit mengenai apakah ini akan menjadi bumerang karena Mas Gibran takutnya diolok-olok. Justru di sini anak muda mau memberitahu kepada khayal ramai bahwa anak muda zaman sekarang itu jangan cepat depresi. Apabila terjadi pembulian, justru kita harus makin berkibar dan makin menunjukkan sayap kalau kita tuh mampu menjadi pemimpin bangsa, seperti itu. Oke. Mungkin yang kedua tadi Mas Ayo. Oh ya. Targetnya. Justru sebenarnya acara ini sebenarnya tujuannya adalah sebagai brand awareness anak muda. Karena hal-hal seperti ini saya rasa tidak kaku. Dimana politik itu kan lebih ke arah kaku. Tapi dengan kita adakan Gibran Idol ini, makin kita menunjukkan sisi Mas Gibran, jadi lebih mendekatkan Mas Gibran kepada anak muda, sehingga anak muda yakin untuk menjadikan Mas Gibran sebagai pemimpin penerus bangsa ini. Seperti itu. Apa Mas ini lebih tajamnya? Ya, efek dari itu yang tadi yang bersalah pajak. Oke. Ya efeknya itu ya kita tuh positif aja sih. Di sini tuh Mas Gibran itu mungkin kalau dilihat kan diam, senyumnya sedikit atau bicaranya sedikit. Sebetulnya dia tuh nggak kayak gitu ya. Nah kita kan juga udah ada ya, walaupun kita ada komunikasi lah ya sama Mas Gibran, sama ya ada keluarganya. Dia tuh orangnya low profile aja. Yang penting kalau di sini kan kita bukan buat mengolok-olok atau bagaimana. Kita itu memang di sini berkampanye positif. Kalau kita berkampanye positif, dan di sini kan bukannya karena Gibran yang misalkan bukan kayak begitu gitu. Yang penting kita itu happy, bahagia di sini, nggak kaku gitu kan, bener kan? Nah coba diteruskan lagi sama Pak Bintang. Iya, balik lagi ke tadi, efeknya untuk acara ini sebenarnya satu Pak, menunjukkan bahwa semakin kita dibully, itu kita harus semakin berkarya pertama. Kedua, efeknya adalah mendekatkan anak muda lebih yakin memilih Mas Gibran, awareness-nya Pak, awareness pemimpin yang lebih milenial, seperti itu. Oke, tenang Pak. Penyebaran informasi atau konferensi pers tanggal 21 adalah audisi. Nah, 21 audisi, 27-nya adalah Big Bang sekaligus final dari lomba miripnya 27 Januari. Nah, untuk juara satu pemenangnya berikutnya akan dibawa ke Solo untuk bertemu Gibran. Jadi kita menyaring semua talenta-talenta, muka-muka maupun gestur apapun yang dimiliki Gibran. Pemenangnya akan kita bawa ke Solo untuk kita persembahkan ada sosok yang mirip dengan beliau, itu aja. Dan ada hadiah uang tunai dan hadiah hiburan tetap ada untuk sebagai penyemangat gitu loh. Dan karena kalau bicara mirip kan takdir, gitu aja. Makanya cukup malah Kang Buyon miripnya mirip paslon yang lain gitu, bukan mirip Gibran, maaf ya. Itu saya buat dari wartabuana.com. Tadi Mas Jo sampaikan ada hadiah bertemu dengan Gibran. Mungkin bisa spesifik lagi, misalkan uang berapa jumlahnya atau mungkin Alphard atau apa gitu kita nggak tahu kan. Karena kan selain takdir, ya kan, ya juga ada effort. Misalkan ada peserta dari Aceh, Papua mungkin nggak ya? Dia kan juga perlu transport segala macam. Apakah hadiahnya ini setimpal dengan effortnya? Terima kasih. Tadi juga ada pertanyaan yang sebelumnya kan dibilang katanya apakah ini artis semua ngikut. Justru sebenarnya kita sampai saat ini kita sudah menyebarkan undangan untuk di luar kota
itu sudah ada 30 pendaftar online, di mana nanti untuk luar kota akan kita saring siapa yang paling mirip untuk ikut audisi. Kita akan berangkatkan dari tempat dia ke Jakarta secara gratis dari panitia, itu pertama. Kedua, untuk audisi Jabodetabek itu tanggal 21 kita seperti casting audisi di venue yang akan kita tetapkan nanti. Kita juga lagi menunggu media partner yang akan bekerja sama dengan kita. Dan untuk total nilai hadiah total jutaan rupiah, Pak. Pasti jutaan rupiah kita kasih. Dan yang paling utama itu kita akan membawa pemenang pertama itu nanti ke Solo, gitu Pak. Berhubungan dengan di hari Rabu Biru, insya Allah ada Rabu Biru di Solo. Ya, bertepatan dengan acara Solo Biru, sorry. Bertepatan dengan acara Solo Biru tanggal 28 hari Minggu Januari ya 2024. Seperti itu. Gitu Pak. Untuk di brosurnya ada nomor WA-nya, nanti saya sosialisasikan. Ada untuk IG-nya gibran.idol, untuk TikTok-nya gibran.idol, untuk YouTube channel-nya gibran.idol. Nanti di situ juga ada nomor emailnya juga. Mungkin di sosmednya dulu untuk pendaftaran bisa pihak digital atau online, tapi kalau yang mau langsung tanggal 21. Oke. Nama saya Abi dari bripol24.com. Ini yang saya pengen tanyakan masalah tentang tadi sempat dijelaskan sama Bang Jo sama Bang Bintang soal pemenang utamanya dibawa ke Solo. Nah selain itu ada keberlanjutan lagi nggak? Artinya pemenang ini menjadi maskot untuk nantinya selain dibawa ke Solo, dia ada keberlanjutan lagi seperti itu. Mungkin itu aja yang saya pengen tanyakan. Terima kasih. Untuk pemenang lombanya ini dalam tahapan pemilu masih kita cover. Cuman saat dia sudah menjadi icon, bentuknya adalah bonus. Dia akan menjadi bonus sendiri. Rezekinya dia kalau di endorse dengan beberapa pihak gitu loh. Kita udah nggak ikut campur, tapi kita mengantarkan dia membuka rezeki buat dia gitu loh. Jadi kayak misalnya pengalaman lomba mirip Pak Jokowi ini. Ya saat dia menjadi public figure, dia selebgram di sini, endorse ini, udah rezeki pribadi dia aja. Kita hanya membuat ruang dia untuk menjadi populer. Gitu loh. Jadi ada sedikit pahala yang sedekah yang berjalan di entertainment. Ayo Cang, mau kemana Cang? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menyayangkan event seperti ini harus kita sayangkan. Ya, karena kenapa baru sekarang dibuat? Harusnya 1 tahun sekali setiap event ada. Dengan demikian setiap bulan ada, artinya kan mengundang wartawan tiap bulan juga, ya kan? Nah itu arahnya ke sana. Untuk panitia, ini sebuah keniscayaan. Saya tanya Anda, seandainya Mas Gibran akan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan untuk sang pemenang? Apakah akan menjadi asisten Pak Wakil Presiden atau apa? Ya, karena ada kemungkinan beliau menjadi Wakil Presiden. Jadi Anda sebagai panitia harus siap-siap menderek sang pemenang. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan si sosok itu menjadi populer dan saat ini masuk ke dia sebagai rezeki di endorsan atau di jabatan itu sudah rezeki pribadi Jang. Tapi tadi keniscayaan yang sebulan sekali itu agak pusing juga Jang. Karena sekali ngundang kalian aja sibuknya minta ampun nih. Ini kan sebenarnya emang labelnya wartawan, cuman di labelnya sekjennya pengusaha semua. Ini kan pada pura-pura jadi wartawan, jadi itu kadang-kadang kita juga ngatur waktu kalian bapak-bapak yang ganteng terhormat ini kan juga agak repot. Jadi kita selaku panitia adalah menangkap ide gagasan ini muncul saat setelah debat Cawapres. Ternyata di luar ekspektasi kita, Cawapres kita luar biasa. Itu yang membuat kita menjadi kita kawal secara total gitu Jam. Dan ini Gibran Idol ini bagian dari
pemikiran Ketua DPD Jakarta Selatan Pak Bintang, kita menangkap ini barang yang seksi buat teman-teman milenial. Karena kalau lomba joget, lomba masak segala macam sudah dilakukan se-Indonesia. Nah, mungkin setelah ini kita mau bikin lomba mirip muka Cang Mail gitu ini. Ya, ntar mukanya jadi pindahin dulu ya. Oke, makasih teman-teman. Ada lagi? Nggak usah marah-marah, Pak. Saya Trisno, saya temennya Bejo. Pertanyaan enteng, kenapa ini cuma pusat sama selatan gitu loh? Timur Barat Pulau Seribu ngapain nggak diajak gitu loh? Itu pertanyaan itu, iya kan? Kan mestinya kalau jadi DKI kan lebih gede gitu loh, lebih bunyi gitu loh, lebih didengerin sama DPP gitu loh. Kalau cuma Jakarta Selatan itu kan soalannya kayak ngintip-ngintip gitu loh, nggak pede gitu loh. Itu, terima kasih. Saya Agus dari posberitakota.com. Yang pertama adalah tanpa ingin mengecilkan arti dari upaya Gibran Center melalui acara ini nanti. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih branding atau framing yang ingin diambil oleh sosok Gibran di mata masyarakat, khususnya anak muda atau generasi milenial. Terus apakah ada kemungkinan Gibran sendiri nanti tampil dalam acara gongnya atau grand finalnya? Sebab kita masyarakat termasuk wartawan atau media ya sebagai pembina dari proses demokrasi itu sendiri juga ingin sosok Gibran bisa muncul secara intelektual di hadapan anak muda. Artinya apa? Kita nggak nafsi-nafsi melihat sosok Gibran. Kita positif thinking kok. Saya pikir itu aja. Makasih. Sedikit menjawab pertanyaan tadi, bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya bukan selatan atau pusat atau seperti apa, cuman masing-masing kita memang dididik oleh Dewan Pembina Pusat kita untuk melakukan kreasi ide dari setiap wilayah. Akan lebih baik satu acara gong sama 5 acara gong, lebih baik berarti 5 acara gong kan, seperti itu Bapak. Jadi masing-masing kita pasti akan punya acara yang yang spektakuler ya Bang Jo ya, bisa dibilang ya Bang Jo ya, seperti itu. Karena di DPW sendiri juga dari pihak Jakarta untuk Jakarta akan mempunyai acara juga nanti, gitu. Untuk waktunya nanti Ibu Citra yang akan menjelaskan. Nah untuk tadi pertanyaan selanjutnya tadi gimana Bang Jo? Di event ini Gibran ya, balik lagi ke tadi framingnya itu sama seperti pertanyaan sebelumnya. Framingnya adalah mau awareness anak muda supaya jangan takut berpolitik, dan juga seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, makin anak muda zaman sekarang itu jangan terlalu lembek, makin dibully harus makin menunjukkan bahwa dia mempunyai prestasi, seperti itu Bapak. Ya. Tapi tidak di belakang layar ya, artinya ketika gong atau grand finalnya juga. Ya, kalau untuk acara final nanti kita planning kita memang Mas Gibran akan datang, seperti itu. Satu lagi yang tadi kita sebagai Gibran Idol ini akan menjembatani Bapak. Justru tujuan kita ini adalah menjembatani Mas Gibran untuk lebih dekat ke anak muda dengan cara Mas Gibran insya Allah akan tampil di acara kita, seperti itu Pak. Justru ini gongnya nih Pak, seperti itu. Dan saya Yon dari Suara Karya. Menambahkan sedikit Bu Citra. Saya ingin juaranya nanti memang benar-benar luar biasa gitu ya. Nah, kami ingin tahu siapa saja sih juri-jurinya yang tidak diragukan lagi bahwa dia akan memang menjadi idol dan mirip sekali dengan Mas Gibran. Satu. Yang kedua untuk Bang Ju. Di Jakarta itu kan banyak sekali pelaku usaha ya. Kebetulan Mas Gibran juga dari pelaku usaha UMKM dulu pertamanya kan. Nah, mungkin ada baiknya juga Mas Gibran bisa kasih speak untuk kiat-kiat menjadi UMKM yang baik nanti, khususnya pada generasi muda. Itu kan ada UMKM binaan yang banyak sekali ya. Apakah akan diundang UMKM binaan atau siapa saja? Makasih. Ini yang membuat ini Pak, kan DPD yang berkolaborasi sama DPD Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Di sini saya sebutkan ya, tim jurinya itu dari wartawan, dari Gibran Center, dan dari artis Pak. Ada artisnya nanti di sini. Nah, jadi artis yang berkoalisi. Ya, yang pastinya iya, pasti artis yang berkoalisi dengan kita 02 presidennya dan wapresnya. Terima kasih Pak. Sudah? Akan melakukan mapping khususnya untuk DKI ini mungkin ada beberapa wilayah itu nanti kita akan koordinasi di DPD
ada perwakilan yang nanti di setiap sekretariat DPD pasti juga nanti ada program kerja untuk UMKM. Nah, terkait untuk bicara permasalahan UMKM ini juga banyak yang ditemui di lapangan. Jadi dalam hal kita memang akan adakan seminar atau center untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan pengusaha-pengusaha UMKM yang baru mulai ya kan, dan sudah mulai. Dan biasanya yang sudah mulai itu banyak mengalami kendala-kendala. Nah, nanti kita akan memberikan pelatihan-pelatihan juga terkait mengenai manajemen risiko yang mereka hadapi. Nah, banyak yang dihadapi itu karena entah baik itu dalam masalah fasilitas kredit modal untuk kurnya, itu kita nanti kita akan membantu fasilitasi, terus kita akan membantu juga untuk sertifikasi dalam sertifikasi halalnya kan, atau dengan perizinannya, intinya kita akan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta dan ketua penyelenggara dari Gibran Center, yaitu dari DPP dan DPO ya, dan kemudian para wartawan semua yang hadir atas undangan. Karena saya sangat bangga sekali bahwa event ini untuk ke depan agar supaya semua tahu, dunia tahu bahwa anak muda kreasi itu tadi ada dan banyak keinginan, punya kemauan dan keuletan untuk membangun negerinya. Inilah yang saya merasa bangga. Karena baru kali ini, baru tahun ini, selama beberapa kali ganti presiden yang berani maju untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, baru di tahun 2024 anak muda muncul. Kalau dulu kan kalau memang umpamanya bukan bagian, saya nggak berani ngomong secara rinci, itu kan kayaknya masih, dulu masih ada saya, dulu masih ada Jenderal Anu, dulu masih ada Menteri Anu, dulu masih ada senior, dulu masih ada yang lebih pengalaman. Sekarang ini bukan masalah pengalaman, track recordnya adalah orang tersebut berpendidikan dan punya skill yang bagus untuk memikirkan negara Republik yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang sekarang ini kita gagas semua, dari semua perangkat dan wartawan semua, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan itu tadi agar digaungkan biar dunia tahu bahwa anak muda punya tanggung jawab untuk negerinya. Dan beliau terus terang aja sekarang ini ya memang banyak yang nyinyir. Karena apa? Orang merasa sakit hati, merasa boleh dibilang tersalib dan sebagainya. Tapi enggak itu. Karena skill dan kemampuan untuk bertanggung jawab kepada negeri ini, orang yang punya betul-betul track record dalam pengalaman, baik itu mengenai masalah administrasi, baik itu mengenai masalah untuk yang membicarakan masa depan milenial ini harus muncul. Karena baru di tahun 2024 inilah saya merasa bangga. Saya atas nama pembina daripada Gibran Center ini merasa bersyukur karena wartawan ternyata peduli untuk negaranya. Tidak semata-mata walaupun nanti dikasih boleh dibilang uang bensin ya, tapi bukan itu tujuannya. Karena bagaimanapun juga bukan itu, saya yakin bisa aja dikasih, tapi bukan itu. Karena apa? Yang dia ingin adalah pengen tahu bagaimana ini program agar supaya betul-betul ini apakah rekayasa ataukah cuman hanya ini gaya-gayaan saja. Yang jelas pastinya adalah anak muda bisa dan mau bertanggung jawab untuk negerinya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.